Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah kita memasuki ibadah minggu sekaligus ibadah ucapan syukur HUT ke-75 Republik Indonesia. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Manuan mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu semua dalam rangka HRP yang pertama yang sudah kita laksanakan hari Minggu yang lalu. Yang kedua, dalam ibadah pada pagi hari ini ada 2 amplop persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum, yang kedua amplop persembahan ucapan syukur HUT ke-75 Republik Indonesia. Yang ketiga, mengenai persiapan ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan di gedung gereja GKJW Manuan yang sudah ditata oleh tim gugus tugas GKJW Manuan, dan kami mohon perhatian dan pengertian Bapak Ibu Saudara semua supaya ibadah di gereja bisa terlaksana menurut protokol kesehatan. Untuk warta jemaat yang lain bisa Bapak Ibu simak di warta jemaat yang sudah disampaikan melalui digital. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan memasuki ibadah. Namun sebelumnya mari kita pekikan kemerdekaan, pekik merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Marilah kita sambut ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 3. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Mari bersama kita akan mengawal ibadah kita saat ini sekaligus ucapan syukur kita memperingati hari ulang tahun ke-75 bangsa kita, Republik Indonesia. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah minggu sekaligus syukur kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia kita lakukan di dalam iman kepercayaan bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Allah Bapa di surga, Sang Penguasa langit dan bumi, Sang Penebus, Sang Pembebas yang menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bersama saudara sekalian. Amin. Mari bersama kita nyatakan rasa syukur kita dalam ucapan nada syukur yang kita lakukan dengan bersaut-sautan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah semesta alam.
untuk kasih dan kebaikan yang telah kami terima sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah semesta alam. Untuk anugerah alam ciptaanmu yang indah di negeri kami Indonesia. Kami mengucap syukur atas luasnya lautan, suburnya sawah, ladang, dan kebun di bumi Indonesia ini. Ajar kami memelihara ciptaanmu dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, saat kami merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kami cintai, ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu pada kami. Ajar kami untuk bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Dengan selalu bersatu tanpa membeda-bedakan siapa sesama kami. Ajar kami untuk mengisi kemerdekaan ini. Dengan selalu bersikap dan berkarya, memberi yang terbaik untuk bangsa ini. Berikan kami kesempatan agar selalu mengingat-Mu, mengundang-Mu, dan berharap kepada-Mu atas apapun yang dialami bangsa ini. Bersama-sama kita akan nyanyikan dengan gagah berani lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan duduk. Hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, tentulah kita mengucapkan syukur karena kita berlimpah berkat Tuhan. Berlimpah sumber daya alam yang begitu luar biasa, pemandangan yang begitu mempesona. Berlimpah kebudayaan, suku, agama. Namun di tengah-tengah rasa syukur kita, tentu kita juga menyadari bahwa hidup bersama bukanlah suatu hal yang mudah. Hidup bersama membutuhkan perjuangan. Karena nyatanya di tengah kehidupan bersama dibutuhkan toleransi, saling mengerti, saling memahami, dan saling memaafkan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita memasuki panggilan pertobatan. Dan sadarilah bahwa di dalam kita menjalani hidup bersama ada banyak sekali kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita semua jauh dari damai sejahtera. Mari datang kepada Tuhan, bersama kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang menghadap Tuhan di dalam ibadah minggu yang kami lakukan bersama, sekaligus sebagai wujud rasa syukur kami atas ulang tahun kemerdekaan bangsa kami, 75 tahun. Di mana kami saat ini Tuhan, Engkau ingatkan kembali bahwa kehidupan adalah anugerah. Hidup bersama dengan orang lain dengan berbagai perbedaan adalah anugerah pemberian Tuhan.
Namun nyatanya dalam hidup ini kami seringkali menjalaninya tidak mulus, tidak mudah. Kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan oleh karena ego kami masing-masing. Ingin menjadi kelompok yang lebih, ingin menjadi pribadi yang lebih, sehingga kami mengecilkan orang lain. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kami yang menunjukkan, mewujudkan ketidaktoleransian kami. Kami tidak mampu untuk sungguh-sungguh bisa memahami orang lain, bahkan juga memaafkannya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala kelemahan kami ini. Ke depan, biarlah tangan Tuhan boleh menopang kami dan mengajarkan kami untuk hidup bersama dengan orang lain, seturut dengan kehendak Tuhan, mendasari segala sesuatu dengan kasih, pengharapan, dan pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bersama untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mengakui dosa, kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan untuk menuntun kita kembali. Firman Tuhan, Lukas 6 ayat 36 dan 37 mengatakan demikian, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Kita terima berkat anugerah dari Tuhan berupa berita anugerah yang menenteramkan dan menguatkan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bacaan kita pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita membaca dari Matius pasal yang ke-15. Kita membaca ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang sungguh baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti atas segala firman-Mu untuk diri kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu Ibu Pendeta Penti Kurniasari, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan tidak mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang terucap semuanya adalah dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesusku, kami serahkan sepenuhnya hati kami di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 15 ayat yang ke-21 hingga ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang mau membaca firman-Nya, melakukannya dengan setia di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di tengah ibadah Minggu, sekaligus memperingati syukur kemerdekaan 75 bangsa kita yang sebenarnya jatuh besok pagi. 75 tahun menjaga dan merawat kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan tentunya bukan suatu hal yang mudah bagi bangsa yang besar seperti bangsa kita. Bangsa yang kaya akan keberagaman, suku, agama, golongan. Bangsa dengan banyak sekali perbedaan. Sesungguhnya menjadi potensi yang sangat besar. Sangat besar. Namun juga sebaliknya bisa menjadi sumber perpecahan yang sama, sangat besar, sangat dahsyat. Mungkin lebih daripada bom atom Nagasaki, Hiroshima, atau juga ledakan Libanon beberapa waktu yang lalu. Kedahsyatannya. Dan nampaknya tanda-tanda memperuncing, mempertajam, dan melebarkan sekat di antara perbedaan itu bukanlah isapan jempol belaka. Imparsial adalah LSM yang bergerak mengawasi serta menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, menemukan adanya 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sejak November 2018 sampai November 2019. Dan mayoritas kasus intoleransi tersebut yaitu adalah pelarangan ibadah. Seperti pelarangan atau pembubaran ritual pengajian, ceramah, atau juga pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan. Ada juga kasus perusakan rumah ibadah dan pelarangan kebudayaan etnis tertentu atau aturan tata cara berpakaian keagamaan, himbauan mewaspadai aliran tertentu hingga penolakan bertetangga dengan seseorang yang beragama lain. Alisa Wahid, salah satu putri dari Gus Dur juga menjadi koordinator nasional jaringan Gus Durian, mengatakan bahwa intoleransi yang terjadi karena pemerintah abai sejak awal, kurang fokus terhadap masalah ini. Dan sikap intoleransi muncul karena kelompok-kelompok tertentu merasa diri paling benar, paling eksklusif, paling superior. Itu kata beliau. Merasa juga bahwa bumi ini hanya boleh dijejakkan oleh kaum tertentu, kaum pilihan Tuhan, dan ideologinya adalah ideologi yang paling benar, sehingga yang berbeda adalah makhluk yang harus ditundukkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, penulis Matius membuka wawasan baru berkaitan dengan pemahaman Yahudi yang sama persis dengan apa yang terjadi saat ini. Bacaan kita tadi digambarkan di sana ada seorang perempuan Kanaan yang memiliki anak perempuan yang kerasukan setan. Ia datang kepada Tuhan, memohon untuk disembuhkan. Kita melihat upayanya tidak main-main. Mulai dari berseru-seru, kemudian dia mendekat kepada Tuhan Yesus, sampai diusir-usir karo murid-muridnya begitu. Sampai menyembah. Dan menarik bahwa di awal Tuhan Yesus seakan-akan menolak karena dia adalah perempuan Kanaan. Dia adalah orang yang berbeda, golongan yang berbeda dari Yahudi. Kita bisa melihat hal itu ketika Tuhan Yesus memasukkan pola pikir keyahudian di dalam kalimat penolakannya. Dan Yesus berkata bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Penggambaran yang dipegang teguh bahwa Allah itu menjadi Bapa dan anaknya adalah bangsa Israel atau orang Yahudi yang kemudian mengklaim hanya dirinya saja yang berhak untuk mendapatkan kasih karunia, mendapatkan keselamatan, mendapatkan roti dalam tanda petik. Dan nyun sewu, ini kalimat dalam bacaan kita tadi, anjing yang digambarkan sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi tidak berhak atas roti itu, atas keselamatan itu. Percakapan ini Bapak Ibu Saudara kemudian bermuara di mana Tuhan Yesus kemudian mendobrak konsep tradisi bahwa kasih Allah juga diberikan kepada mereka yang dinyatakan dengan tindakan nyata. Di ayat ke-28 tadi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini artinya bahwa karya dan kasih Allah tidak bisa atau tidak seharusnya dibatasi dalam kotak-kotak bangsa, golongan, suku, dan sebagainya. Biarlah itu menjadi pegangan kita untuk kita melangkah bersama, hidup bersama. Merayakan 75 tahun kemerdekaan kiranya tidak hanya menjadi euforia tahunan. Tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak ada lomba, tidak ada gegap gempita pawai. Namun biarkanlah saat ini menjadi tempat bagi kita bersama merayakan dalam permenungan yang mendalam. COVID-19 memang menjadi persoalan kita saat ini. Namun ingatlah akan bahaya yang juga mengancam kehidupan bersama kita. Bukan hanya 1, 2, 3 bulan, tapi bisa sampai turun anak cucu kita. Dan persoalan itu adalah, bahaya itu adalah bahaya di tengah kehidupan bersama yang tidak dapat kita kelola dengan baik. Para pahlawan sudah berjuang mendapatkan kemerdekaan yang sekarang kita nikmati. Lalu apa wujud perjuangan kita sekarang? Mari kita renungkan bersama. Mari kita lihat bersama bibit apa yang sedang disebar di sekitar kita. Bibit meremehkan orang lainkah? Bibit merasa paling benar, paling baikkah? Atau seperti apa? Bapak Ibu Saudara, jika bangsa ini masih saja berputar-putar dalam pusaran ini, sulit sekali kita akan menjadi bangsa yang maju. Disinilah kita diutus untuk menggulingkan batu yang memisahkan manusia satu dengan manusia yang lainnya atas dasar suku, agama, status sosial,
jenis kelamin, usia, dan masih banyak lagi. Jangan jemu-jemu untuk selalu aktif dalam kegiatan bersama. Mari kita kuatkan sendi-sendi pertahanan kita ini, apalagi menjelang 17-an seperti hari-hari ini. Jangan lelah untuk direpoti lingkungan, jangan lelah untuk direpoti tonggo tanpa harus kita membeda-bedakan. Mari kita lakukan tak henti, karena itulah cara kita berjuang di akar rumput. Mari bersama-sama kita merayakan keberagaman dan kesatuan, berjuang tidak hanya bagi kita, tetapi bagi anak cucu kita. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Pada kesempatan pada hari ini kita akan mengambil paduan nats dari Matius 22 ayat 21. Demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Untuk itu kita sambut dari lagu Kidung Jemaat 337, bait pertama dan yang kedua. Tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tanggung jawab kita bersama untuk terus berjuang demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara kita. Melalui firman Tuhan tadi kita diingatkan ada banyak hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan serius. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mendoakan bangsa kita setiap saat dan setiap waktu. Termasuk juga saat ini. Kita akan mendoakan bangsa kita secara khusus di dalam ibadah kita. Dan oleh sebab itu mari kita awali dengan kita bernyanyi doa kami, doa bagi bangsa kita ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersama kita berdoa. Inilah Tuhan salah satu panggilan kami. Panggilan untuk terus mengawal kehidupan kami bersama di tengah negeri ini. Kami panjatkan doa kami kepada Tuhan. Biarlah perlindungan dan kasih Tuhan boleh tinggal tetap di tengah-tengah kami. Bangsa kami tentu juga merupakan salah satu bangsa yang Engkau pilih, Engkau tuntun, dan Engkau berkati. Segala perkara yang telah terjadi dan akan terjadi tentu tidak lepas dari penglihatan Allah.
dan hal-hal yang kami alami saat ini pun Tuhan mengerti. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan bertaruh nyawa oleh para pendahulu kami. Perjuangan itu belum selesai. Perjuangan itu harus terus kami lanjutkan di dalam setiap tantangan-tantangan yang tentunya berbeda, namun sama, yaitu hendak melihat seberapa kuat kami, seberapa bersatunya kami, seberapa kompaknya kami sebagai bangsa di tengah keberagaman ini. Kami menyadari Tuhan bahwa akhir-akhir ini ada banyak sekali hal-hal yang dengan sengaja dihembuskan untuk memecah belah persatuan bangsa kami. Hal-hal yang bergedok apapun, politik, kesukuan, budaya, bahkan agama sekalipun. Jadikanlah kami manusia-manusia yang bijak, mampu untuk sungguh-sungguh mengerti hal-hal yang Engkau kehendaki, bahwa keberagaman adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan untuk memperkaya hidup kami. Jangan jadikan kami lemah sebagai pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan. Tapi biarkanlah orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat boleh semakin menguatkan sendi-sendi persatuan yang semakin hari semakin renggang. Lewat hal-hal yang kami lakukan di akar rumput, di dalam kehidupan kami, keseharian kami, bertetangga, bermasyarakat. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang siap sedia untuk direpoti tetangga kanan kiri kami, lingkungan kami, sehingga dimanapun kami berada, Kristus Yesuslah yang dipermuliakan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami ya Tuhan, semakin bijaksana, semakin mengerti akan panggilan mereka, dan mengawal segala kebijakan, ketetapan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami semua Tuhan boleh berefleksi diri di tengah hari kemerdekaan ini, terutama di saat-saat kami melalui berjuang bersama di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan uluran tangan-Mu, dan biarlah kami Tuhan boleh bersatu padu untuk dapat segera keluar dari bencana ini. Berikanlah kesadaran kepada setiap pribadi, disiplin yang tinggi tetaplah menjadi pola hidup kami. Gereja-gereja yang juga sudah memulai ibadah, biarlah juga mampu untuk melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi yang Kau pakai untuk mengawal proses penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Siapapun mereka, Tuhan berkati. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami. Jadikanlah kami juga bagian dari masyarakat yang turut aktif ambil bagian di tengah-tengahnya. Demikian juga seluruh warga jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, kami doakan bila mereka dalam keadaan selamat, baik, tidak kurang suatu apapun. Tuhan cukupkan jasmani dan rohani. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang bersuka cita Tuhan iring sertai langkah hidupnya hari ini kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini di tengah-tengah ucapan syukur kami pun juga menaikkan persembahan minggu maupun persembahan syukur hari ulang tahun Republik Indonesia. Kiranya Tuhan persembahan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pakai sepenuhnya, seutuhnya untuk pelebaran kerajaan Tuhan melalui karya jemaat kami di tempat ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati, dan kami ikat doa syafaat kami saat ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
terpujilah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita melanjutkan kehidupan dan kita memasuki pengutusan yang kita lakukan dengan bersautan. Kemerdekaan bangsa adalah anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Janganlah berdiam diri, mari kita isi kemerdekaan ini. Dengan hidup antara teman, saudara, bangsa, dan setanah air. Hapus curiga dan prasangka, hilangkan dendam dan saling membenci dalam kehidupan bermasyarakat. Membuka diri untuk mengakui kekurangan dan kesalahan diri, meminta maaf dan saling mengampuni. Hidup damai di dalam kasih persaudaraan seperti yang Tuhan kehendaki. Indonesia jaya dan mulia, karena kami tetap bersatu, bahu-membahu, meskipun kami tidak sama. Mari kita kobarkan semangat kita untuk terus memperjuangkan Indonesia tercinta ini dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Bersama kita mengakhiri ibadah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
kami persilakan untuk duduk kembali. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu dan ibadah ucapan syukur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan talenta kita masing-masing pemberian Tuhan. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati.